Baiklah, jumpa kembali bersama saya Anjeli dan saya Septina Dulstari, Aeropas News dalam program berita. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang dan Vikaris Jenderal Keuskupan Kabupaten Ketapang meresmikan Gereja Katolik Santo Hilarius Stasi Sekuningan, Kecamatan Aeropas, Minggu 7 November 2021. Usai peresmian Gereja Santo Hilarius, Sekda dan Fikjen juga meresmikan Gereja Santo Anselmus, Stasi Pengarangan, Kecamatan Manis Mata. Inilah berita selengkapnya. Kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio SSTP MSI, dan Vikaris Jenderal Keuskupan Ketapang, Romo Laurentius Sutadi, dalam peresmian Gereja Katolik Santo Hilarius Stasi Sekuningan, Kecamatan Aeropas, Kabupaten Ketapang, disambut umat Katolik Kecamatan Aeropas dengan meriah. Like and subscribe. Peragaan pencak silat dan tarian adat Aeropas pun disuguhkan sebagai sambutan kehormatan kepada Sekda dan Fikjen serta undangan lainnya. Selamat datang Bapak Sekda bersama rombongan. Selamat datang Bapak. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya pembukaan pintu Kapela Santo Hilarius Stasi Sekuningan akan dilakukan oleh Fikjen Keuskupan Ketapang. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan rombongan. Sekda berharap dengan berdirinya gereja di Dusun Sekuningan ini, umat setempat semakin antusias beribadah. Pada kesempatan ini pula, Sekda memberi apresiasi kepada Pastor Paroki MRPD Aeropas akan semangatnya menjadi motor pembangunan beberapa gereja di berbagai tempat pelayanannya. Kemudian terkait dengan gereja ini, saya melihat rumah unik dan ada ciri khas daerah. Ini kalau Pastor Made ini saya tadi cuma mengelar beliau. Cuma ini bukan acara gereja, tapi udah. Saya ingin mengelar beliau ini sebagai imam pembangunan.
Kenapa begitu? Saya duduk di balai, beliau bangun gereja. Pindah ke Papua, bangun lagi gereja. Pindah ke Tumbira, bangun gereja. Ya kan? Pindah ke sini, bangun gereja lagi. Kalau mau bilang bapak kan enak, jadi imam pembangunan. Jadi gereja ini loh ini, tolong dijaga dan ini termasuk luar biasa sekali luar biasa. Saya selalu parokinya di sini jaraknya hanya 5 menit, tapi gerejanya ada 2. Nah itu, saya bilang tadi. Jarak saya 95%, mungkin 85% itu kembali. Dari paroki ke sekitar tidak ada gereja lagi di sana. Ya kan teman? Nah, ini luar biasa luar biasa. Itu hebat. Jadi tolong dijaga, dipelihara. Ketika hari ini kata pastor tadi resepsinya, jangan pula minggu depan kosong. Nah itu, ya. Jadi mudah-mudahan memberi semangat kepada umat di sini untuk selalu melihat Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gereja yang sangat baik ini. Jadi itu Pak Ketua DPP saya kira mewakili jajaran harus bisa mengelola gereja ini dengan baik. Kemudian jika ada hal yang masih belum diselesaikan, maksud saya Romo, untuk gereja ini, silakan nanti kita lakukan pemerintah daerah, saya kira kami siap. Ya, kami siap Pak Ketua Gereja. Saya Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saya kira kami siap nanti Pak Menteri. Camat Airupas Nikodemus Erpan SEMAP mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang telah membantu pendanaan pembangunan gereja hingga peresmian saat ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang juga cukup luar biasa, kita tahu di Kecamatan Airupas beberapa waktu lalu juga kita meresmikan gedung gereja GKI Protestan. Dan minggu yang lalu pemerintah daerah juga memberikan hibah kepada pemerintah Kecamatan Airupas, khususnya melalui pembangunan asrama di pondok pesantren. Perhatian pada pemerintah daerah saya kira ini kita berikan agus. Sementara itu, Pastor Paroki MRPD Airupas Romo Ignatius Made Sukartia menyampaikan sumber pendapatan hingga gereja ini dapat terwujud selain dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, juga dari para donatur yang ada di Airupas. Dikatakannya pula, semua laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sudah dilaporkan baik kepada pemerintah maupun kepada Keuskupan Ketapang. Tahun 2019-2020 kami menerima dana bantuan dari pemerintah sebanyak 250 juta. Kami juga mendapat sumbangan dana dari Keuskupan Ketapang 80 juta. Kami juga mendapat bantuan dana solidaritas dari KWI, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia sebanyak 25 juta. Kami juga mendapat bantuan dari Keuskupan Agung Jakarta sebanyak 30 juta. Lalu kami juga mendapat bantuan material dari pengusaha-pengusaha setempat yang kalau kami uangkan tidak kurang dari 50 juta. Kami juga mendapat iuran dari umat kami yang kami total sebanyak 45 juta. Saya hanya sekedar menyampaikan bahwa pembangunan ini, dana pembangunan ini berasal dari orang-orang baik, orang-orang yang membantu kami. Laporan ini sebetulnya sudah kami selesaikan dan sudah kami laporkan kepada Pemda Ketapang, dan dengan teliti juga sudah dicatat
oleh bendahara kami yang sangat baik, karena kami selalu percaya ketika kita mampu menggunakan bantuan dan dana yang kita dapatkan dari orang-orang dengan setulus hati, tanggung jawab yang besar, terukur, maka selalu akan ada orang baik yang membantu kita. Ini yang menjadi keyakinan saya dan keyakinan kami di sini, sehingga pada hari ini saya dan umat di seluruh paroki Air Upas ini merasa berbangga dapat menikmati gereja yang menurut kami. Usai peresmian gereja Stasi Sekuningan, Sekda dan Fikjen menuju gereja Santo Anselmus Stasi Pengarangan, Kecamatan Manis Mata. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan salam hormat kami dengan cara Gereja ini terbangun atas bantuan seorang dermawan, Bapak Rusdi. Terima kasih kepada Pak Rusdi yang sudah dengan murah hati memberi sumbangan membangun satu kapel untuk umat di Pengarangan ini, jauh-jauh dari Surabaya. Menurut beberapa sumber mengatakan, Bapak Rusdi telah membantu belasan gereja tersebar di beberapa provinsi. Namun saat dikonfirmasi, ia enggan memberikan keterangan secara detail. Saya waktu tempo ini datang diajak oleh ketua dari Dentot bahwa di sini belum ada gereja. Nah, saya pada tanggal 23 itu mau pulang ke Surabaya, tapi karena diajak ke sini, saya lihat, loh iya benar, ini kampung ini belum ada gereja. Kesian gitu. Jadi ada tanah, ada sini. Saya langsung, oke, kalau ada tanah, suruh Romo sebelum Natal atau kalau enggak sebelum tahun baru pancang pertama terus langsung kerja. Jadi karena saya lihat umat saya juga semangat, jadi saya langsung segera suruh Romo Yos yang sebagai pemimpinnya, yang sebagai dulu dia di sini pastornya, yang memandu di sini sama dengan dari Dentot Pak Hayal. Nah, ini yang dia yang bantu juga itu. Tanahnya dari masyarakat, Pak ya? Enggak, tanahnya dulu ternyata saya pikir dari masyarakat. Ternyata dengar-dengar ini tanah dulu udah dibeli sama Romo Budi waktu Romo Budi pertama kali di Airipa. Tanahnya sudah punya umat gitu. Ya, tapi memang nggak ada yang bangun, nggak ada dana, nggak ada. Dan saya pada saat itu lihat ada lahan gampang, kalau ada lahan tinggal langsung. Pokoknya penting 3 bulan harus selesai. Makanya Hayal janji oke 3 bulan selesai. Makanya harus selesai 3 bulan karena saya nanti sebelum Paskah mau datang ke sini peresmian. Nah, ternyata kena COVID, jadi tunda 1 tahun. Nah, jadi saya tahun lalu datang pas masih baru mulai COVID, jadi saya datang peresmian waktu pertama kali pemakaian. Pani pemegang, silakan.
Ya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan foto bersama. Dari Kecamatan Airupas, tim liputan Airupas News melaporkan. Demikian Airupas News hari ini, saya Anjeli. Dan saya Septina Dulestari, pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa. Demikian